Saudari-saudara terkasih, berikut ini saya akan membacakan homili hari Minggu biasa ke-18 tahun B, tanggal 1 Agustus 2021 yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini bacaan pertama kitab suci menggambarkan keadaan bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir. Dalam pengalamannya di padang gurun, mereka sangat kecewa dan mengeluh karena kekurangan roti makanan. Ketika masih berada di Mesir, makanan mereka berlimpah. Tetapi menghadapi situasi itu, Allah dengan perantaraan Musa menurunkan roti bagaikan hujan dari langit. Dalam Perjanjian Baru, menurut Injil Yohanes hari ini, kita menerima peneguhan dari Yesus bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan lapar lagi. Sebab kita menerima roti dari surga yang tidak akan musnah. Saudari-saudara seiman dalam Kristus Yesus, hari Minggu yang lalu, Yohanes juga sudah bercerita tentang mukjizat perbanyakan roti. Hari ini Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu." Mendengar itu, maka orang-orang bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus menjawab, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Dengan demikian, Yesus mengajak setiap orang supaya percaya kepada Anak Manusia, yaitu Yesus, sebagai pemberi roti yang tidak akan punah. Tanpa iman atau kepercayaan kepada Dia yang diutus oleh Bapa, orang tidak akan mampu mengakui dan menerima anugerah yang begitu berharga dan tidak akan musnah. Saudari-saudara kekasih Allah, patut diperhatikan bahwa perbanyakan roti yang telah disaksikan sebelumnya ternyata tidak mampu menimbulkan iman yang diharapkan oleh Yesus. Mereka minta tanda baru lagi, seperti dahulu juga diharapkan oleh nenek moyang mereka, yaitu makanan mana ketika mereka berada di padang gurun. Padahal Yesus menghendaki agar mereka bukan hanya minta lagi roti makanan sehari-hari untuk menghilangkan rasa lapar, melainkan roti jenis lain, yaitu roti dari surga. Bukan roti seperti yang diberikan oleh Musa di padang gurun, melainkan roti dari Allah di surga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam diri setiap orang selalu ada rasa lapar fisik atau jasmani, tetapi juga ada rasa lapar lain yang bersifat rohani dan tidak dapat dipenuhi dengan makanan biasa. Manusia juga punya kelaparan akan kehidupan yang kekal, kelaparan akan Allah. Baik mana yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel di padang gurun,
maupun roti yang diperbanyak oleh Yesus merupakan suatu tanda kebutuhan seorang Al-Masih, yaitu kedatangan Kristus yang akan memenuhi rasa lapar manusia akan hidup abadi. Dalam arti inilah, maka Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudari-saudara, kawanan pilihan Allah, Injil Yohanes hari ini minta perhatian kita ini, yaitu bahwa Yesus tampil, berbicara, dan berbuat bukanlah sebagai Musa ataupun nabi lain. Yesus bukan hanya memberi roti untuk menghilangkan rasa lapar sementara. Ia memberikan kepada kita roti sabda abadi. Roti sabdanya ini tidak akan musnah dan selalu tersedia untuk selamanya. Roti dan sabda Yesus itu adalah satu, yaitu dirinya sendiri. Yesus bersabda tentang roti hidup, dan roti itu tak lain tak bukan adalah dirinya sendiri. Berkali-kali dengan kata-kata ini Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, percaya kepadanya, datang kepadaku. Ucapan-ucapan Yesus itu mengundang kita supaya kita menanggapinya secara aktif dengan iman kepercayaan kita. Sabdanya selalu merupakan suatu santapan yang kita perlukan untuk menghidupkan iman kita. Hanya dengan iman serupa itu akan terwujudlah kata-kata Yesus ini. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudari-saudara, murid-murid Kristus yang terkasih, kita harus berusaha agar kemampuan kita untuk percaya akan hal-hal yang tampak jangan sampai menghalangi kita untuk juga menaruh iman kepercayaan akan misteri atau hal-hal rahasia yang tidak tampak. Hal ini bukan hanya dialami orang-orang di zaman Yesus, tetapi sekarang pun demikian. Lebih-lebih berlaku untuk orang-orang modern dewasa ini. Kemampuan dan kemajuan duniawi luar biasa yang tampak sekarang ini menghambat perhatian dan kepercayaan kita akan hal-hal yang tidak tampak. Kemajuan luar biasa sekarang ini tidak mempermudah orang-orang modern untuk membawa mereka kepada iman akan hal-hal yang nyata namun tidak kelihatan. Karena itu, kecenderungan orang beriman modern ialah lebih suka ibadat seremonial, meriah, dengan waktu sependek mungkin. Kurang senang akan ibadat yang lebih tenang, mendalam, sungguh religius, dan membuka hati terhadap sabda Allah. Orang cenderung tertarik kepada kebutuhan dan kepentingan jasmani dan duniawi daripada kebutuhan rohani dan ilahi. Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, kita diajak Yohanes bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya makna hidup keagamaanku sebagai umat Kristiani? Apakah makna kehadiran Yesus dalam Ekaristi sebagai roti hidup di dalam hidupku sebagai orang beriman? Apakah
Ekaristi yang kuterima sebagai roti hidup itu mengubah sikap dan arah hidupku kepada Tuhan maupun kepada sesamaku? Semoga Ekaristi sebagai roti hidup yang kita terima dapat sungguh membuat kita menjadi orang Kristiani sebagai murid Kristus sejati.